Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bisa bermuajahah bersama. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, bahwa sesungguhnya surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan manusia yang ada di dunia, yang senantiasa surga tersebut setiap harinya, setiap menit, bahkan setiap detik surga itu selalu memanggil dan merindukan kepada 4 golongan. Yang jadi pertanyaan, golongan yang mana yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang salah satunya adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa bibirnya yang selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang termasuk golongan talil Quran adalah orang-orang yang senantiasa ayat-ayat suci Al-Quran, yang jelas di dalam hatinya tertanam ikhlas yang selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang suka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan cara memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, sampai ayat berapa orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Atau berapa ayatkah? Atau berapa juzkah? Apakah harus dengan 30 juz langsung dibaca oleh orang tersebut? Tidak. Di sini adalah orang-orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran dengan hati yang ikhlas, walaupun dibacanya hanya sebatas 2 ayat ataupun 3 ayat. Maka disinilah terbukti bahwa orang-orang yang ikhlas di dalam beragama, termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam membaca ayat suci Al-Quran, walaupun itu hanya sebatas 1 surat saja, maka dia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang, yaitu termasuk orang yang wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang suka menjaga lisannya. Menjaga lisan seperti apa? Apakah mulutnya harus tertutup ataupun terkunci? Tidak. Artinya di sini orang yang menjaga lisan adalah yaitu orang yang bisa meraksa, orang yang bisa menjaga dari perkataan yang bohong, perkataan yang mendusta, perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Maka yang disebutkan dengan wahafidil lisan adalah orang-orang yang berkata baik, orang-orang yang berkata jujur, orang yang tidak menyakitkan dengan perkataannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua ini memang berat. Karena apa? Karena harus bisa menjaga lisannya, harus bisa menjaga omongannya. Karena wahafidil lisan ini adalah orang yang suka dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pepatah pun mengatakan, jagalah perbuatanmu karena ucapanmu adalah harimaumu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah
orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wal it'amil ji'an, yaitu orang yang suka memberikan harta bendanya, orang yang suka memberikan makanannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mampu bersedekah, orang-orang yang mampu memberikan makanan. Apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita santuni, marilah kita bersedekah, marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik ini dengan cara memberikan makanan untuk berbuka puasa, untuk memberikan sahur kepada mereka yang tidak mampu. Maka disinilah kita diuji, kita diperlihatkan bagaimana rasa sosialisasi kita kepada sesama umat manusia. Yang ketiga ini adalah orang yang mampu memberikan harta bendanya, orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Dan golongan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah washaimi Ramadan, yaitu orang-orang yang mampu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan tahun ini, marilah kita sama-sama tingkatkan amal ibadah kita dengan memperbanyak untuk satu, menjaga lisan, kedua, memperbanyak bacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga, marilah kita memperbanyak memberi sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari empat golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang tadi adalah salah satunya talil Quran, yaitu orang-orang yang suka membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga lisan, dan yang ketiga adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain atau mampu bersedekah, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kesempatan yang baik ini marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Semoga kita semua orang-orang, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini, di bulan yang suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan kita sebagaimana sabda Nabi yang tadi dikatakan bahwa surga itu merindukan kepada empat golongan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu dan menjadikan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa memanfaatkan di bulan suci, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan anugerah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga.